Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah. Dan banyak peristiwa yang datang dari dunia Islam maupun dari luar dunia Islam. Ada 8 yang datang dari dunia Islam, diawali dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha, juga pernikahan Rasulullah SAW dengan Ummu Salamah atau Hindun binti Abu Umayyah radhiyallahu anha. Disusul dengan lahirnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Peristiwa yang keempat adalah pertempuran Bani Mustalik atau pertempuran Bani Muraisi. Kemudian pernikahan Rasulullah SAW dengan putri dari pimpinan Bani Mustalik, yaitu Juwairiyah binti Harith. Peristiwa berikutnya adalah Haditsul Ifki yang melanda kaum muslimin, kemudian pertempuran Ahzab, dan terakhir ada pengepungan Bani Quraidah. 4 peristiwa dari luar dunia Islam masih seputaran pertikaian panjang antara Romawi Bizantium dan Persia Sasan. Diawali dengan peristiwa pertama, yaitu koalisi yang terjadi antara Persia Sasan, bangsa Slav, dan bangsa Afar dalam menembus Konstantinopel. Peristiwa berikutnya adalah koalisi di pihak satunya lagi, yaitu Romawi Bizantium, Heraklius, dengan Tongyangzu dari Kekaganan Tuk Barat. Berikutnya ada perebutan benteng-benteng di Armenia dari tangan Persia Sasan oleh Heraklius dari Romawi Bizantium. Dan terakhir adalah pertempuran Niniwe sebagai pertempuran penentuan antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 627 Masehi bertepatan dengan tahun 5 hingga 6 Hijriah selengkapnya. Video kali ini mungkin sebagai video penutupan ya dari pertempuran Ahzab yang sudah, ini episode video keberapa ya? Saya tidak menghitung. Yang pasti ini adalah kisah yang cukup panjang. Insya Allah terakhir itu ditutup hari ini. Insya Allah di video berikutnya itu akan dibahas peristiwa yang serangkaian dengan pertempuran Ahzab, yaitu pengepungan Bani Quraidah. Masih ada tertinggal beberapa peristiwa di pertempuran Ahzab yang mungkin luput diceritakan, yaitu peran Safiyah binti Abdul Muthalib atau bibi dari Rasulullah SAW di pertempuran Ahzab. Mungkin masih ingat ya dengan peristiwa di mana Bani Quraidah itu petantang-petenteng lah berkeliling di pemukiman kaum muslimin, menunjukkan kesombongan mereka dengan sangat arogan. Mereka mengancam ya, mengintimidasi kaum muslimin. Dan mungkin teman-teman juga masih ingat ada satu lokalisasi lah ya, satu benteng yang diperuntukkan bagi kaum muslimin untuk orang-orang atau penduduk yang tinggal di daerah yang harus dikosongkan. Ini yang jaraknya itu terlalu dekat dengan Khandak, dengan area Khandak terluar, berarti ya Madinah yang daerah luarnya. Maka para penduduk itu ditempatkan di satu benteng. Yang tinggal di benteng itu hanya orang-orang yang memang perlu ya dilindungi, karena para laki-lakinya kan bertempur ya di garis depan, sehingga yang tinggal di benteng itu hanya perempuan, anak-anak, dan lansia. Salah satu yang tinggal di situ adalah Safiyah binti Abdul Muthalib. Sebetulnya ia tinggal di situ bersama dengan perempuan-perempuan lain sebagai petugas sebetulnya ya, untuk menjaga di sana, untuk menyediakan logistik dan segala hal ya yang mengurus urusan benteng tersebut. Nah, pada saat posisi dari benteng itu berdekatan dengan Bani Quraidah, itu tidak terlalu jauh posisinya, karena Bani Quraidah itu kan paling belakang dan benteng itu juga posisinya di belakang juga. Meskipun tidak terlalu dekat, tetapi tidak terlalu jauh juga. Sehingga itu menjadi salah satu sasaran pasukan
pasukan dari Yahudi Bani Quraidah itu untuk melakukan intimidasi ya. Salah satu intimidasi yang mereka lakukan adalah datangnya 2 orang tentara Bani Quraidah yang yaitu tadi petantang-petenteng gitu, dan menyelidiki keadaan di benteng tersebut karena dimungkinkan benteng itu akan menjadi sasaran serangan dari Bani Quraidah. Gelagat 2 orang ini sudah terlihat oleh beberapa orang, terutama para panitia lah ya, para petugas yang ditugaskan di sana, termasuk Safiyah binti Abdul Muthalib, bibi Rasulullah SAW ini. Terlihat oleh dia bagaimana gelagat 2 orang itu, mereka yang bolak-balik itu melihat keadaan benteng dan menyelidiki keadaan benteng. Dan Safiyah binti Abdul Muthalib tahu bahwa orang-orang ini selain bolak-balik itu untuk mencari informasi tentang pasukan yang menjaga benteng tersebut. Dan Safiyah binti Abdul Muthalib menyadari betul kalau misalnya mereka tahu bahwa benteng itu tidak dijaga oleh pasukan selain para petugas saja gitu, yang salah satunya dia perempuan, itu akan sangat bahaya jika diketahui oleh Bani Quraidah. Mereka akan menjadi sasaran empuk Bani Quraidah. Sasaran empuk awal-awal mungkin ya, sasaran pertama untuk menyerang kaum muslimin bagian belakang. Jadi Safiyah binti Huyai itu secara normal ya, wanita ya, dia panik juga gitu. Ini bahaya kalau diketahui oleh Bani Quraidah bahwa benteng kita ini tidak dijaga. Maka ia mendatangi Hasan bin Sabit yang pada saat itu memang bersama-sama dengan mereka ya. Beliau, Hasan bin Sabit ini kan sudah sepuh ya, ia sudah tidak bisa bertempur. Keahliannya juga kan memang bukan bertempur, keahliannya itu adalah membuat syair, dan ia adalah penyairnya Rasulullah SAW. Safiyah, tetapi bagaimanapun juga dia adalah seorang laki-laki, sehingga Safiyah binti Abdul Muthalib itu mendatangi dia dan meminta bantuannya. Wahai Hasan bin Sabit, bantulah, ini ada orang Yahudi begini. Diceritakan oleh Safiyah. Hasan bin Sabit bukan tidak mau membantu, tetapi tenaganya juga sudah tidak kuat dan ia pun tidak tahu bagaimana caranya menyerang orang Yahudi tersebut. Bagaimana caranya menyerang 2 orang itu? Ia tidak bisa memanah, ia tidak bisa mengangkat pedang. Keahliannya memang membuat syair, bukan adu fisik seperti itu. Ia juga kebingungan bagaimana caranya saya menyerang mereka. Safiyah ya bingung juga, ya bagaimanapun caranya, pokoknya melindungi kita dan memperlihatkan kepada Bani Quraidah itu bahwa kita ini dijaga, seolah-olah dijaga oleh pasukan. Hasan bin Sabit juga kebingungan bagaimana caranya, saya tidak terpikirkan sama sekali. Ia berat, tidak sanggup melakukan hal itu. Sehingga Safiyah melihat pergerakan yang ini sudah tidak bisa didiamkan lagi. Mereka sebentar lagi bisa menembus ke dalam benteng yang diisi oleh perempuan, anak-anak, dan lansia tersebut. Sehingga dengan inisiatifnya ia memakai baju besi, kemudian mengambil pedang, bukan pedang untuk perang gitu ya, pedang penjagaan biasa saja. Lalu ia menunggu di satu titik di mana orang Yahudi itu, salah satu kan ada 2 orang ya, salah satu orang Yahudi itu sedang berusaha naik ke benteng. Ia menunggu di atas dengan diam-diam. Dia menutup mukanya dan bersikap seolah-olah dia adalah laki-laki gitu. Ia bersikap dengan sangat gagah, berpostur berdiri, berusaha dengan sangat gagah meskipun ia seorang perempuan. Lalu ketika berhasil naik, segera ia pukul. Lalu ketika si musuhnya itu, satu orang tentara Bani Quraidah itu terjatuh, tersungkur, ia tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk berdiri dan melawan. Langsung ia ambil kepalanya dan langsung dipenggalah
kepala orang itu oleh Safiyah binti Abdul Muthalib. Lalu dengan gagahnya, kepala dari orang itu ia jatuhkan ke arah temannya yang satu lagi, sehingga membuat temannya itu shock beberapa saat gitu ya, melihat temannya hanya tinggal jasadnya, kepalanya saja dijatuhkan. Ia langsung lari kembali ke Bani Quraidah dan memberitahukan bahwa sasaran mereka itu benteng para perempuan. Itu ternyata isinya bukan hanya perempuan, anak-anak dan lansia, tetapi juga dijaga oleh prajurit yang ketat. Itu informasinya. Dan ini menjadi salah satu titik di mana Bani Quraidah memutuskan untuk tidak menyerang Rasulullah SAW dari belakang. Kiprah seorang Safiyah binti Abdul Muthalib, ia sebetulnya perempuan yang mendapat tugas biasa saja gitu, bukan seorang prajurit perempuan, bukan. Tetapi ketika tugas memang sampai kepadanya dengan ya harus, mau tidak mau harus dilakukan, maka ia tidak menghindar. Dan ini pelajaran penting yang harus kita ambil ya dari seorang Safiyah binti Abdul Muthalib. Dan hal yang sama juga dilakukan oleh Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Dua orang ini melakukan hal yang sama. Ia tidak mencari-cari ujian, tidak mencari-cari tantangan, tetapi ketika tantangan itu datang, mereka sigap melakukannya, menyingkirkan semua rasa takut, menyingkirkan semua hambatan, dan mengerahkan semua potensi, memerankan semua tugas yang ditujukan kepadanya. Baik Safiyah maupun Huzaifah melakukan hal yang sama. Berusaha dulu maksimal, lalu Allah yang akan memberikan kemenangan atau kekalahan, itu hak Allah. Tetapi berusaha dengan maksimal dulu dan tidak menghindar. Coba bayangkan ketika Huzaifah atau Safiyah itu menghindar dari tugas ya. Bayangkanlah kalau Safiyah itu tidak melakukan hal itu, ia tidak memberanikan diri melakukan menyerang ya, berinisiatif untuk menyerang orang Yahudi itu, kemungkinan Yahudi Bani Quraidah itu tetap akan memutuskan Rasulullah SAW dari belakang. Tetap ia akan menyerang karena ia tahu benteng itu tidak dijaga. Mereka tahu benteng itu tidak dijaga, maka kemungkinan besar dipastikan bahwa Yahudi Bani Quraidah itu akan menyerang kaum muslimin. Dan ibu-ibu, anak-anak, dan lansia yang tinggal di benteng itu kemungkinan besar akan habis, terancam, dan mungkin mereka semua akan menemui ajal, atau paling tidak menjadi budak dari kaum Yahudi Bani Quraidah. Tetapi keberanian seorang Safiyah binti Abdul Muthalib, inisiatif yang luar biasa, perannya yang luar biasa, kesungguhannya menyingkirkan rasa takutnya, itu ternyata menjadi penolong kaum muslimin. Itu menjadi salah satu ya, selain peran Nu'aim bin Mas'ud, salah satu poin kemenangan dari pertempuran Quraidah ada di Safiyah binti Abdul Muthalib. Jadi kita juga seperti itu ya, harus diambil hikmahnya. Kita tidak meminta ujian itu datang kepada kita, kita tidak meminta sesuatu yang berat kepada Allah, tetap sebagaimana pesan Rasulullah ya, tetaplah meminta kebahagiaan, tetaplah meminta kekayaan, tetaplah meminta kesehatan. Tetapi ketika ujian itu datang, tetaplah meminta kemudahan. Tetapi ketika ujian itu datang, kita tidak boleh menghindar, harus menghadapi dengan kesungguhan. Karena Allah memberikan ujian itu kepada kita, itu justru meningkatkan derajat keimanan kita. Dan Allah itu tidak akan ngasih sesuatu kepada kita kalau kitanya tidak sanggup. Allah ngasih ke kita berarti tahu kita itu sanggup menerima hal itu. Sebagaimana Allah memberikan ujian itu kepada Huzaifah bin Yaman, karena Allah tahu ia sanggup melakukannya. Ia sanggup menjadi mata-mata, ia sanggup menjadi penyelidik. Otaknya cemerlang, otaknya cerdas, fisiknya juga kuat.
dan ia adalah orang kepercayaan Rasulullah SAW. Hudzaifah bin Yaman adalah satu-satunya orang yang Rasulullah percayai untuk menyimpan nama-nama orang-orang munafik. Kan orang munafik ini yang namanya munafik ya, berarti kan tidak diketahui secara umum dia itu ingkar. Secara umum diketahuinya dia muslim, dia sholat bersama kaum muslimin, bahkan sempat berperang juga dengan kaum muslimin, menggali parit juga dengan kaum muslimin, tetapi hati mereka sebetulnya membenci kaum muslimin. Jadi masyarakat Madinah tidak tahu siapa ini yang munafik. Tetapi mereka hanya diberitahu saja bahwa ada golongan munafik. Tetapi orang-orangnya siapa saja tidak tahu. Mungkin yang mereka tahu hanya Abdullah bin Ubay bin Salul, karena ya kelihatan banget gitu ya munafiknya. Bahkan anaknya sendiri itu tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ya, anaknya itu Abdullah. Ya mengingkari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mungkin hanya dia saja gitu, tetapi orang selain itu tidak ada yang tahu siapa saja orang munafik itu. Kan banyak ya, orang munafik itu banyak, bukan hanya Abdullah bin Ubay bin Salul ya, juga punya pengikut gitu. Tetapi kan tidak ada yang tahu. Tetapi Rasulullah SAW tahu, karena diberitahukan oleh Allah siapa saja ini orang-orangnya. Dan Rasulullah SAW itu memberitahukan nama-nama itu kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Abu Bakar tidak tahu, Umar bin Khattab juga tidak tahu, Ali kepercayaan beliau juga tidak tahu hal itu, Utsman bin Affan juga tidak tahu. 10 orang yang dijamin masuk surga tidak tahu. Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu tahu. Berarti posisi Hudzaifah bin Yaman di hati Rasulullah, di mata Rasulullah SAW sangat spesial, dan percaya Rasulullah SAW kepada Hudzaifah bin Yaman, dan kepercayaan itu ia jaga erat-erat. Apalagi Rasulullah SAW beramanat, jangan sampai ada yang tahu selainmu. Ketika memberitahu orang-orang tersebut, bahkan Umar pun tidak mengetahuinya. Ini dikisahkan oleh Umar radhiyallahu anhu sendiri ya, Umar bin Khattab, ketika beliau menjadi khalifah. Beliau itu ngedeketin Hudzaifah terus, minta dikasih tahu, Hudzaifah dicolek gitu ya. Siapa aja sih orang yang Rasulullah SAW kasih tahu ke kamu, orang munafik itu siapa aja? Ini bukan aku kepo gitu kata Umar, tapi ini untuk penjagaan biar aku tidak mengangkat ia sebagai pejabat gitu. Hudzaifah bin Yaman dengan alasan apapun tidak memberitahukan. Ia kuat ya dengan pendirian, ia kuat memegang rahasia. Jadi memang pemegang rahasia Rasulullah SAW itu ya Hudzaifah bin Yaman, sehingga sebutannya itu memang pemegang rahasia Rasulullah SAW. Semua orang tahu Rasulullah SAW memberikan informasi kepada Hudzaifah bin Yaman, tetapi semua orang tidak tahu informasi apa yang diberikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Sehingga ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, itu perintah dari khalifah bahkan ya, itu tidak diindahkan oleh Hudzaifah bin Yaman, itu dicuekkan aja gitu. Tidak bisa, wahai Umar, saya tidak bisa memberitahu rahasia Rasulullah SAW. Lalu dirayu lagi, tetap terkunci saja mulut Hudzaifah bin Yaman, menghindar gitu ya, terus terkunci. Udah dikejar-kejar juga, maksudnya diikutin gitu ya, terus gitu. Wahai Hudzaifah, beritahu saya siapa orangnya biar saya tidak salah memilih pejabat gitu. Hudzaifah tetap tidak mau menuruti, ia tetap memegang janji kepada Rasulullah SAW, tidak memberitahukan informasi itu kepada siapapun. Pada akhirnya Umar bin Khattab hanya bisa mengakali ya. Jadi ketika memilih orang itu, ketika menyebutkan nama, ia langsung melihat kepada Hudzaifah bin Yaman. Kalau raut mukanya beda gitu, ia tidak jadi memilih orang itu jadi pemimpin gitu. Jadi diakali sama Umar bin Khattab yang memang cerdas ya. Diakali, kalau Hudzaifah bereaksi
kelihatan gitu ada reaksi tidak suka gitu, sedikit saja riak gitu, itu oleh Umar langsung di-cut orang tersebut gitu, diganti oleh orang yang ketika disebutkan Hudzaifah tidak bereaksi gitu. Maka orang itu berarti tidak ada di daftar orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai orang munafik. Dan hanya kepada Hudzaifah Rasulullah memberitahukan rahasia, maka Hudzaifah menjadi orang yang cocok untuk memegang rahasia Rasulullah, untuk dijadikan penyelidik yang amanah. Ya, terlihat ya ketika Hudzaifah bin Yaman itu melakukan tugasnya menyelidiki, ia tidak tergiur dengan kemudahan ya dari Allah untuk menghilangkan nyawa musuh Allah yang terbesar pada saat itu, yaitu Abu Sufyan. Karena ia ingat amanat Rasulullah SAW bahwa tugasnya itu hanya mencari informasi, dan itu dilakukannya dengan sangat-sangat baik. Jangan meminta ujian, tetapi ketika ujian itu datang, maka hadapi dengan sebaik-baiknya. Kemudian hikmah berikutnya adalah peran Safiyah sebagai perempuannya. Bagaimanapun juga dia seorang perempuan, bukan ahli dalam peperangan. Ia hanya mungkin melihat saja ya, melihat para laki-laki berperang, tetapi ia sendiri bukan seorang pejuang di medan pertempuran. Tetapi keberaniannya yang luar biasa, inisiatifnya yang luar biasa, itu menyelamatkan kaum muslimin. Peran perempuan di zaman Rasulullah SAW itu tidak terkekang. Tidak ada larangan oleh Rasulullah SAW untuk apa yang dilakukan oleh Safiyah. Tidak dilarang dan bahkan dipuji keberanian Safiyah itu, bahkan dihargai gitu ya, bahwa kunci kemenangan itu salah satunya ada di Safiyah binti Abdul Muthalib. Dan beliau bukan lagi seorang perempuan muda sebetulnya, beliau kan bibi Rasulullah SAW. Usia beliau itu adalah kakak ya dari Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi usianya itu ada di atas Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada waktu itu sudah kepala 5. Tahun ke-5 Hijriah Rasulullah SAW itu ketika berhijrah usia beliau 53 tahun, berarti 53 ditambah 5, 58. Berarti usia Rasulullah 58 tahun lebih kurang. Usia Safiyah itu berarti di atas itu, lebih dari 58 tahun. Tetapi inisiatif yang beliau lakukan, beliau tidak mencari perempuan muda ya, minta tolong ke yang lain gitu. Oh pokoknya jangan saya takut nggak bisa. Tidak, beliau melakukannya sendiri karena beliau diamanahi oleh Rasulullah SAW memang untuk menjaga keselamatan, menjaga logistik, jadi perwakilan pemimpin di situ gitu, untuk menjaga kaum perempuan, anak dan lansia. Dan beliau mengambil peran itu dengan baik, tidak memerintahkan kepada orang lain, bahkan menyingkirkan segala ketakutan, mengedepankan keberaniannya, tawakal kepada Allah, dan ya eksekusinya berhasil, luar biasa. Tentu masih banyak ya hikmah yang didapat dari kisah ini, luar biasa. Perjuangan para sahabat ya, perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat dalam menyelamatkan agama mereka, sehingga ya bayangkan kalau pada waktu itu mereka menyerah dan habis, mereka putus asa gitu ya dari rahmat Allah. Dan tentu mereka tidak seperti itu, tetapi kalau seperti itu terbayang agama itu tidak akan sampai kepada kita tidak akan mengenal Rasulullah SAW, kita tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena perantaraan mereka lah, karena keberanian mereka lah, karena sikap mereka yang luar biasa, keimanan mereka yang luar biasa, berharap, bertawakal kepada Allah dengan sangat tinggi, maka agama itu sampai kepada kita hari ini.
Dan itu saja untuk hari ini teman pecinta sejarah. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan kita bisa meniru ya, meniru sikap para sahabat. Dan bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.